Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Maruf dengan NIM 10211059 dan saya perwakilan dari kelompok 4 di mata kuliah kecerdasan bisnis kelas A. Baik, di video kali ini saya ingin menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat visualisasi dashboard di aplikasi Microsoft Power BI. Baik, pertama-tama kita pastikan data yang akan digunakan itu sudah benar. Di sini saya menggunakan data jumlah nilai penjualan karcis stasiun kereta api Tasikmalaya. Memastikan dari tabel-tabel ini datanya sudah benar, udah pasti benar yang akan digunakan. Setelah semuanya sudah benar, kita kembali ke aplikasi Power BI. Saya menggunakan import data dari aplikasi Excel. Pilih Excel yang akan digunakan. Yang tadi saya menggunakan jumlah nilai penjualan karcis dari kereta Tasikmalaya. Baik, berikutnya kita centangin mana saja yang akan digunakan untuk melakukan visualisasi, tabel-tabel yang akan digunakan untuk melakukan visualisasi di aplikasi Power BI. Di sini saya menggunakan penjualan tiket pada 3 tahun, penjualan tiket pada tahun 2019, penjualan tiket pada tahun 2020, penjualan tiket pada tahun 2021, dan penjualan tiket pada tahunan. Nah, di sini kita lihat, di sini data pada penjualan tiket tahunan terlihat kurang rapi karena banyak masih data yang nol atau data yang kosong. Di sini saya menggunakan tabel dari saran aplikasi Power BI-nya agar terlihat lebih rapi. Di sini centang saja di mana yang akan digunakan. Setelah semuanya dicentang yang akan digunakan, kita ketik load di sini. Klik load di situ. Setelah datanya sudah masuk, kita bisa lihat pada menu visualisasi dapat melihat chart-chart berbagai macam chart untuk digunakan visualisasi pada dashboard. Di sini saya menggunakan kolom chart. Nah, di data ini setelah kita pilih kolom chartnya, kita bisa melihat ada x-axis, y-axis, legend, small multiple, dan tooltips. Di sini saya hanya akan menggunakan x-axis, y-axis, dan legend. Untuk nilai x-axisnya, itu saya menggunakan data penjualan tiket pada tahun 2019 terlebih dahulu, yaitu dimana x-axisnya saya menggunakan bulan, dan y-axisnya kita menggunakan jumlah karcis yang terjual. Lalu untuk legendnya kita menggunakan tahun. Di sini kita pilih yang awalnya sebelumnya count, kita pilih sebagai sum agar datanya terlihat dengan jelas. Baik, kita dapat besar dan kecilin ukuran dari chartnya. Di sini saya besarkan agar terlihat lebih jelas. Baik, di sini dapat kita lihat kolom chartnya ini, bulannya ini terlihat tidak rapi dan tidak berurut ya, dari bulan Juli, November, Desember, Juni. Nah, sedangkan yang kita inginkan itu dari bulan Januari sampai Desember. Hal yang kita lakukan itu masuk ke data view, klik bulan di sini. Sebelumnya mohon maaf, kita pilih datanya terlebih dahulu, yaitu pada penjualan tiket tahun 2019. Kita pilih. Nah, kita klik bulan di sini. Kita urutkan sort by kolomnya pada ID dan jumlah karcisnya kita urutkan berdasarkan ID. Lalu kita kembali ke report view-nya. Di sini kita masukkan ulang. Di sini silang aja. Untuk menghilangkan semua datanya, kita masukkan ulang. Di mana y-axisnya kita bulan, jumlah karcisnya itu pada y-axis, dan tahun taruh di legend. Dan jangan lupa di y-axis pada jumlah karcisnya itu kita ubah dulu dari count menjadi sum. Baik, sudah terlihat dengan jelas bahwa Januari ini sudah, bulan ini sudah terlihat urut, Januari sampai Desember. Baik, selanjutnya di sini kita datanya perkiraan dari 1,5 billion atau 1,9 miliar sampai 2 miliar, dan kita tidak bisa melihat nih data-datanya ini keberapa. Kepada kita menggunakan perkiraan, kita dapat mengubah tampilan nih format visualnya, yaitu kita nyalakan data labelnya agar terlihat pada diagram batang ini atau kolomnya ini pada posisi keberapa. Selanjutnya saya menggunakan membuat kolom chart baru untuk tahun 2020. Baik, di sini kita letakkan di sampingnya. Baik, kita rapikan ukurannya. Baik, di sini saya menggunakan penjualan tiket pada tahun 2020.
Eee, untuk peletakan x-axis, y-axis dan legend-nya kurang lebih pada sebelumnya akan tampilan seperti sebelumnya. Kita ubah tampilannya, yaitu tampilkan data labelnya. Nah, di sini kita bisa melihat, eee, kenapa di sini 0 padahal ada kecil di sini. Nah, berarti datanya ini dia tidak mencapai 1 billion atau 1 miliar. Nah, kita bisa dapat ubah, eee, total dari, sumnya dari jumlah kartisnya nih. Nah, kita ubah itu di data table, kita masuk ke value. Nah, dari display unit di auto kita ubah nih, kita dapat mengubah jadi thousand, million, billion, dan trillion. Di sini kita menggunakan million karena nilainya terbaca nih, di billionnya tidak terbaca, jadi kita menggunakan million. Nah, akhirnya terbaca di sini. Mungkin teman-teman juga bisa ubah di sini billion agar kita samakan di sini sama gunakan caranya, yaitu pada values itu autonya kita ganti menjadi million. Nah, baik. Selanjutnya saya juga akan membuat kolom chart untuk tahun 2021. Nah, baik, selanjutnya kita bikin kolom chart lagi nih, buat data secara 3 tahun. Nah, di sini x-axisnya sama, gunakan bulan. Ya, axisnya kita gunakan jumlah karcis yang terjual. Lalu, mohon maaf, ini taruh di jumlah, di jumlah karcis tersebut taruh di y-axis. Lalu di legend kita taruh tahun. Ya. Oh ya, mohon maaf. Mungkin saya lupa mengubah bulannya. Di sini kelihatan tidak rapi. Kita ulang lagi. Ini kita silang aja. X-axisnya kita masukin bulan dari data penjualan tiket secara 3 tahun. Lalu y-axisnya kita masukkan jumlah kartis. Lalu legendnya di sini yang tahun. Taruh tahun. Nah, kita tidak perlu mengubah tahun ke sum karena sudah teratur di sini di sum. Dapat kita lihat tingkat kolom dari bulan dan tahun. Nah, di sini kita lihat ini warnanya kok sama. Kita mau nyamakan yang ada di sini. Nah, kita dapat mengubah warnanya. Tinggal klik visual mana yang akan mau diubah. Kita bisa format visualnya. Kita pilih kolom. Nah, warnanya dapat kita ubah. Di tahun 2021 saya samakan yang ada di warna sini yaitu warna oranye. Saya pilih warna oranye. Begitu juga dengan warna pada tahun 2020. Di sini saya menggunakan warna biru tua atau warna. Baik. Kita dapat membuat halaman baru. Nah, di sini saya ingin menampilkan penjualan tiket secara tahunan. Nah, di sini saya menggunakan data visual donat. Ini data visual donat di sini. Untuk data sini saya menggunakan di sini terdapat legend, value, dan details dan tooltip. Misalnya di sini saya menggunakan legend, value, dan legend dan value. Di sini legendnya kita taruh maaf. Nah, di sini tabel 1 penjualan tiket secara tahunan. Di legendnya kita taruh tahun. Untuk values-nya kita taruh penjualan per tahun. Dapat dilihat nilainya di sini. Baik, selanjutnya saya menggunakan data visual ini line chart. Kita menggunakan secara 3 tahun ini mana? Axis itu bulan. Untuk legend secara tahun. Lalu untuk y-axisnya kita menggunakan jumlah kartus yang terjual. Dan saya ingin menambahkan terakhir, kolom terakhir itu adalah chart dari per tahunnya. Kita bisa lihat di sini. Baik. Ini kita bisa ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila yang saya sampaikan itu ada salah kata dan kurang berkenan. Baik. Mungkin cukup sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.